Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelas 10 kelompok 2, saya Abdul Habib Muiz, absen 1. Halo teman-teman, nama saya Azri Hataya Fardian, absen 7. Hai, saya Devan Resivano Purwanito Putra, absen 13. Perkenalkan, nama saya Evriliana Mutarina Humaira, absen 15. Saya Jauharo Sulfa Nabila, absen 16. Perkenalkan, nama saya Queen Yetalov Nuryati, absen 28. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan P5 kami dengan bertema kewirausahaan dengan fokus pada bisnis catering makanan sehat. Yuk simak penjelasan kami. Pengertian P5. P5 atau Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap semua permasalahan yang ada di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Pelaksanaan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. P5 ini sendiri dirancang terpisah dari intrakurikuler. Pengertian kewirausahaan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wirausaha adalah gabungan dari dua suku kata yang memiliki arti tersendiri. Yang pertama adalah wira. Wira adalah pahlawan atau laki-laki. Yang kedua adalah usaha. Usaha adalah sebuah kegiatan dengan mengerahkan semua tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud tertentu. Jadi, pengertian kewirausahaan sendiri adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Konsep kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan tujuan untuk mencapai keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar. Kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau sebuah produk. Manfaat dari kewirausahaan sendiri adalah meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi masyarakat dan juga negara. Yang keempat, mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik kewirausahaan. Untuk menjadi seorang wirausahawan, kita tentu harus memiliki sifat karakteristik wirausaha. Nah, yang pertama itu adalah percaya diri, dan yang kedua itu berorientasi pada tindakan atau action oriented. Dan yang ketiga, berani mengambil resiko, dan keempat, kreatif dan juga inovatif. Yang kelima itu adalah ketekunan dan ketangguhan atau disebut juga sebagai resilience. Dan yang keenam itu adalah pandai melihat peluang dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah tujuan kewirausahaan. Nah, jadi wirausaha itu selalu memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, mendorong inovasi dan juga kreativitas. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun juga nasional, mewujudkan kemandirian. Dan yang keenam, mengembangkan potensi diri. Selanjutnya ada sifat kewirausahaan. Sifat-sifat kewirausahaan itu ada banyak. Nah, yang pertama ini adalah kreatif dan juga inovatif. Seorang wirausahaan itu harus mampu menciptakan ide-ide baru dan solusi yang unik untuk mengembangkan usaha. Yang kedua itu percaya diri. Seorang wirausahawan memiliki keyakinan pada kemampuan diri untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, berani mengambil resiko.
Seorang wirausahawan juga siap untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, dia juga harus berani untuk mengambil keputusan yang beresiko. Yang keempat itu mandiri. Seorang wirausahawan itu tidak boleh terus bergantung pada orang lain dan mampu bekerja secara otonom. Yang kelima, ulet dan gigih. Seorang wirausahawan tidak boleh mudah menyerah dan terus berusaha untuk menghadapi rintangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kewirausahaan. Jenis-jenis kewirausahaan itu ada banyak. Ada kewirausahaan bisnis atau business entrepreneurship. Ada juga kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Ada juga kewirausahaan teknologi atau technopreneurship. Yang ketiga ada kewirausahaan skala kecil dan menengah atau UMKM. Ada juga kewirausahaan korporat. Ada juga agribisnis dan yang terakhir kewirausahaan kreatif. Pengertian makanan sehat. Pengertian makanan sehat adalah makanan yang mengandung tinggi vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Makanan sehat dan bergizi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi untuk beraktivitas, hingga mengurangi risiko penyakit kronis. Makanan sehat dan bergizi juga meliputi berbagai macam, seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, protein hewani, serta susu. Pengelolaan makanan sehat dan bergizi dilakukan dengan memilih bahan yang segar, memasak dengan teknik yang tepat, dan menyimpan dengan benar. Pengertian catering. Catering adalah layanan penyediaan makanan atau minuman untuk berbagai acara atau kebutuhan, baik secara pribadi maupun perusahaan. Jenis-jenis catering dibagi menjadi 3, berdasarkan jenis layanan, berdasarkan acara, dan berdasarkan makanan. Berdasarkan jenis layanan, yaitu catering prasmanan, catering dusbok, catering anak sekolah, catering diet, dan catering harian. Berdasarkan acara, catering pernikahan, catering ulang tahun, catering open house, dan catering event perusahaan. Berdasarkan jenis makanan, yaitu catering makanan tradisional, contohnya seperti makanan Jawa, Sunda, dan lain-lain. Catering internasional, contohnya seperti masakan Barat, Korea, Jepang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, catering fusion. Catering fusion itu adalah kombinasi makanan lokal dan internasional. Manfaat catering yang pertama yaitu praktis dan hemat waktu, kualitas dan konsistensi rasa, dan pilihan menu beragam, serta porsi terstruktur dan tampilan makanan yang bervariasi. Latar belakang. Kegiatan P5 di SMA Negeri 3 Tegal merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah dengan mengangkat tema kewirausahaan yang diwujudkan dalam bentuk usaha catering Sokatuda. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan siswa, serta meningkatkan kesadaran akan pola makan hidup sehat. Melalui proyek ini, siswa diharapkan dapat belajar merancang, memproduksi, serta memasarkan produk makanan sehat dengan menerapkan sikap gotong royong, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh proses kegiatan Sokatuda, menunjukkan implementasi atas nilai-nilai proyek penguatan Pancasila, serta menjadi pertanggungjawaban atas sekolah, orang tua, dan masyarakat atas hasil karya siswa. Konsep dasar membuat makanan sehat melalui catering dapat diterapkan dengan membuat menu yang seimbang dan bergizi seperti nasi, ayam dari kecap, tumis kacang panjang, tahu pop, dan buah pepaya potong. Nasi sebagai sumber karbohidrat kompleks memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ayam dari kecap yang dimasak dengan rendah minyak sebagai sumber protein hewani membantu meregenerasi sel. Kemudian tumis kacang panjang menambah asupan serat dan vitamin yang membantu sistem pencernaan kita, dan tahu pop sebagai pelengkap protein nabati. Kemudian buah pepaya potong yang mengandung enzim papain membantu melancarkan sistem pencernaan kita.
Dalam upaya memasarkan layanan catering shop ketiga kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk mempromosikan produk kami, terutama WhatsApp dan Instagram. Instagram digunakan untuk membangun citra merek dan menarik perhatian calon pembeli dengan membagikan flyer atau poster dari produk kami. Kita juga memanfaatkan WhatsApp, terutama WhatsApp Story, untuk membagikan poster atau flyer produk kami, sehingga konsumen tertarik dengan produk kami dan berniat untuk membeli. Demikian adalah hasil presentasi dari laporan kegiatan P5 kewirausahaan kelompok kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kami dalam penyampaian materi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.